Buntut dari pemilihan kepala desa, dua kelompok pemuda desa di Rancakole, Kabupaten Bandung Barat saling serang menggunakan senjata tajam. Akibatnya dua pemuda terluka dan satu rumah dirusak. Aksi kekerasan antar pemuda di desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Barat ini direkam oleh warga. Akibatnya, dua pemuda, Heri dan Indra, terluka terkena senjata tajam. Keduanya menjadi korban kekerasan setelah pemilihan kepala desa serentak digelar di Bandung Barat. Diduga, pelaku tidak terima calon kepala desa jagoannya kalah. Kalau awalnya dari perhitungan suara itu kan ya udah ada kepastian ada yang unggul, gak tahu dia gak nerima, gak tahu apa, ada penyerangan sini. Selain korban terluka, satu rumah warga juga jadi sasaran penyerangan dan kasus ini ditangani Polresta Bandung. Saling serang antara dua kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi dan tawuran ini telah terjadi selama hampir 1 minggu. Video amatir ini direkam warga saat dua kubu pemuda terlibat tawuran di Jalan Macini Kidul, Kota Makassar, Minggu dini hari. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan anak panah hingga membuat warga ketakutan. Polisi yang mendapat laporan terkait peristiwa ini langsung mendatangi lokasi. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan warga yang berkerumun di lokasi. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan menemukan sejumlah anak panah milik para pelaku tawuran. Tawuran ini terjadi 2 kali dalam 1 malam. Aparat gabungan bersenjata lengkap pun berjaga di lokasi untuk mencegah tawuran susulan. Dalam pembubaran tersebut ada beberapa anak panah busur yang kami amankan di lokasi. Ini tawuran ini sudah terjadi beberapa kali Pak dalam sehari ini? Perang kelompok tersebut sudah terjadi 2 kali dalam 1 malam ini, di mana salah satu warga melakukan penyerangan sehingga memancing warga lainnya untuk melakukan aksi balasan. Aksi tawuran di Kota Makassar ini telah berlangsung selama 5 hari. Sabtu kemarin, sebuah rumah warga bahkan nyaris terbakar akibat lemparan bom Molotov. Sementara pada Jumat dini hari, para pelaku tawuran juga sempat menyerang polisi dengan anak panah. Polisi kini memburu 2 kelompok pemuda yang terlibat tawuran dan memperketat pengamanan di sejumlah lokasi. Dari Makassar, Leo, iNews melaporkan. Video persekusi sekelompok pelajar perempuan pada pelajar pria di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Tidak terima, keluarga korban pun melaporkan kasus tersebut ke polisi. Video persekusi pelajar perempuan terhadap pelajar pria di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Korban dikeroyok oleh 3 pelajar perempuan di semak-semak, tak jauh dari sekolah pelaku. Kita sudah melakukan rangkaian sidik dengan melakukan permintaan visum et repertum di RSUD Kabupaten Wakatobi. Hari ini kita sudah lakukan pemanggilan kepada orang-orang yang ada dalam video tersebut. Meski pihak sekolah telah menawarkan mediasi, keluarga korban bersikukuh membawa kasus ini ke jalur hukum. Keluarga tak terima korban dipersekusi dan viral di media sosial. Belum diketahui apa penyebab awal peristiwa ini. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang anak di Sampang, Jawa Timur tega menganiaya ayah dan ibunya dengan senjata tajam hingga terluka. Usai kejadian, pelaku lari ke masjid dan pura-pura gila untuk menghindari amukan massa. Pelaku yang mengaku mengalami gangguan jiwa ini melarikan diri ke masjid usai menganiaya kedua orang tua kandungnya di Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Warga yang sempat ingin menghakimi pelaku akhirnya bisa ditenangkan polisi. Akibat perbuatan korban, kedua orang tuanya mengalami luka tusuk senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Kedua korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Larasati, Pamekasan. Hingga saat ini tersangka masih diamankan di Mapolres Sampang, Jawa Timur sambil diperiksa. Rencananya tersangka akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa setelah luka di kepalanya sembuh akibat dipukul warga. Hingga saat ini secara fisiologi kita belum mengetahui. Yang jelas kondisinya sekarang sudah kita bawa kembali ke Polres Sampang, sementara berada di Polres Sampang menunggu tindak lanjut lebih lanjut. Nah, kita akan negosiasi, kita akan menunjuk rayu bagaimana caranya bisa nanti bisa diobati. Hingga kini polisi belum mengetahui motif pelaku menganiaya kedua orang tuanya. Dari Sampang, Jawa Timur, iNews melaporkan. Seorang pria dan wanita ditemukan tewas bersimbah darah dalam kamar kontrakan di Kampung Cibodas Pasar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dekat mayat kedua korban ditemukan senjata api dan senjata tajam. Warga Kampung Cibodas Pasar, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan mayat di dalam kamar kontrakan. Warga yang awalnya curiga dengan keadaan di dalam kontrakan, kemudian membuka jendela kamar dan menemukan kedua korban dalam keadaan bersimbah darah. Dekat mayat kedua korban juga ditemukan senjata api dan tajam. Sejumlah anggota TNI ikut berjaga di lokasi saat evakuasi korban. Korban perempuan diketahui bekerja sebagai petugas satpam di sebuah perusahaan garmen. Sementara sang pria diketahui warga di luar kota Tasikmalaya. 2 hari Kamis itu tidak ada aktivitas. Kendaraan juga di sini yang beat itu putih itu hujan, panas, nggak dibetulin gitu Pak. Biasanya si teteh itu kalau itu kata tetangga itu jemuran gimana, ini nggak ada aktivitas gitu. Nah, jadi timbullah kecurigaan. Gitu. Tadi ditemukan ada senjata api itu gimana Dan? Untuk senjata api nanti kita akan periksa senjata api milik siapa dan apakah itu digunakan, itu nanti dari hasil langkah kita untuk otopsi. Hingga kini polisi masih menyelidiki untuk mengungkap penyebab kematian kedua korban di dalam kamar kontrakan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dicopot akibat kasus dugaan penembakan dan penganiayaan seorang buronan. Kasat Reskrim dan 2 personel lainnya akan menjalani pemeriksaan dan sidang disiplin. Buronan kasus kepemilikan senjata api dan penganiayaan yang diduga menjadi korban penganiayaan dan penembakan oleh sejumlah oknum anggota Polres Luwu Utara masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban menderita sejumlah luka tembak di beberapa bagian tubuhnya. Akibat kasus ini, Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dan 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya. Ketiganya juga dimutasi ke Polda Sulawesi Selatan. Mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang disiplin. Telah mengambil langkah dengan memerintahkan Kabid Propam untuk mengambil tindakan pemeriksaan kepada Kasat Reskrim dan juga anggota unit Resmob yang melakukan tindakan penembakan pada saat itu. Saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Propam, bahkan untuk Kasat Reskrim sudah diambil tindakan, ya, yaitu sudah dicopot dari jabatannya sejak kemarin, ditarik ke Polda, ya. Kasus penganiayaan buronan oleh anggota polisi yang terjadi 9 Oktober lalu kembali mencuat setelah demonstrasi yang dilakukan warga Desa Balebo. Mereka memprotes tindakan anggota Satreskrim Polres Luwu Utara yang menyalahi aturan penangkapan buronan kasus kriminal. Sementara versi polisi menyatakan pelaku berupaya melukai petugas dengan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan 5 tembakan. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Rahel V-nya hari ini akan kembali diperiksa polisi. Namun hari ini Rahel diperiksa terkait plat nomor mobilnya yang menyalahi aturan.
Gara-gara kedapatan memakai plat nomor yang menyalahi aturan saat datang ke Polda Metro Jaya Kamis kemarin, Rachel V-nya akan kembali diperiksa besok pukul 10 pagi di kantor Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Semua bermula saat Rachel datang pemeriksaan kasus kabur dari karantina dan datang dengan mobil berplat nomor B777 RVN. Namun saat pulang, Rachel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama, namun dengan plat berbeda, yaitu B139 RFS. Setelah ditelusuri basis data oleh polisi, ternyata plat B139 RFS memang milik Rachel V-nya. Tetapi tidak seharusnya terpasang di mobil hitam jenis Velfire yang dipakai saat pemeriksaan, karena terdaftar untuk mobil berwarna putih. Betul, jadi memang kami sudah cek. Kalau di database itu memang di situ kendaraannya berbeda, sehingga kami juga sudah melayangkan surat untuk kepada saudari Rachel V-nya untuk datang dan melakukan klarifikasi, ya, dengan membawa dokumen berikut kendaraan yang kemarin ramai di media itu, apakah memang dokumennya sama atau berbeda. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari klarifikasi tersebut. Untuk plat 3 angka itu sebetulnya tergolong dalam nomor pilihan, ya. Nomor pilihannya artinya dapat dipesan oleh masyarakat. Nah, akhirannya ini sebetulnya bebas, jadi tidak termasuk dalam bagian nomor rahasia, karena memang kalau nomor rahasia itu terdiri dari 4 angka dengan kepala 1 dan memang ada kesamaan mungkin karena akhirannya tadi RFS. Jika terbukti melanggar, Rachel bisa dijerat pasal 280 Junto pasal 68 atau pasal 288 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi tilang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar. Di komplek makam Bung Karno, Ganjar sempat bertemu dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menurut Ganjar, pertemuan antara dirinya dengan Menteri Sosial hanya kebetulan. Ganjar yang menyempatkan diri berziarah ke makam Bung Karno secara tidak sengaja bertemu dengan Menteri Sosial yang sedang menjalankan program perbaikan makam. Usai ziarah, Ganjar menolak menanggapi hasil survei calon presiden Indonesia 2024 mendatang. Alah survei apa? Ayah survei apa? Terakhir Kompas itu sudah setara sama Prabowo. Ngurusi kongresnya mobilnya rampung. Capek sekolah pengen. Pak, kaitan dengan makam Pak Karno ini, ya gimana Pak menurut pendapat jenengan Pak? Pripun? Makamnya Pak Karno ini kan ini direvitalisasi Pak. Iya, mudah-mudahan lebih baik, lebih bersih, semua bisa merawat kebersihannya sehingga semua yang datang ziarah berdoa aman. Lu ziarah kok ya itu aku dari Semeru soalnya habis lihat anggrek tadi terus mampir ke sini. Sementara itu, dukungan pada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024 terus mengemuka. Dukungan kali ini datang dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia atau GPMI. Ketua Umum GPMI Syarif Hidayatullah menyatakan mendukung langkah Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Anies dianggap sebagai tokoh harapan bangsa karena dinilai berhasil memimpin Jakarta dan telah menunaikan semua janjinya saat menjabat gubernur. Jadi GPMI sudah tidak diragukan lagi, tidak perlu ada deklarasi lagi. Deklarasi itu sudah kan partai. Ya, partai kita kan belum tahu partainya mana. Ya, Pak Anies sendiri kan belum punya duit. Masih fokus kepada ngurus Jakarta. Tugasnya masih di Jakarta, masih 1 tahun lagi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tidak serius menanggapi mengalirnya dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Sandi berdalih masih fokus dalam tugasnya untuk memulihkan perekonomian di bidang wisata. Jelang Pilpres 2024, Sandi mengaku belum ada lobi-lobi politik. Sandi tetap berkonsentrasi dalam membangun pariwisata dan ekonomi kreatif selama pandemi COVID-19. Meski demikian, mantan Wakil Gubernur DKI ini menghargai deklarasi relawan kawan Sandi yang mendukungnya maju sebagai calon presiden 2024.
menurut saya relawan-relawan itu tentunya aspirasi masyarakat, biarkan mengalir, itu adalah bentuk daripada konsekuensi kita berdemokrasi. Tapi saya sendiri akan fokus pada parekraf, dan saya yakin 3-6 bulan ke depan ini adalah kebangkitan dan kepulihan ekonomi kita. Oleh karena itu kita harus berikan perhatian secara maksimal dan penuh dengan totalitas. Pemirsa, MNC Peduli memberikan bantuan peralatan untuk rumah baca di PAUD Madnatul Ula, Tingkir Lor, Kota Salatiga. Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan literasi dan minat baca khususnya pada anak Indonesia. Kebahagiaan sedang dirasakan anak-anak di PAUD Madnatul Ula di Tingkir Lor, Kota Salatiga. Usai menerima donasi dari MNC Peduli berupa rak buku, meja lipat, karpet alfabet, dan peralatan menggambar, kini anak-anak memiliki fasilitas yang lebih lengkap saat berkunjung ke rumah baca. Usia 2 tahun sampai usia SMA, tetapi itu waktunya berbeda. Ya, terima kasih MNC Peduli, ini sangat bermanfaat karena selama ini kami menggunakan fasilitas yang sangat terbatas dengan kemampuan kami. Di tengah pandemi COVID-19, Taman Bacaan diharapkan dapat menumbuhkan minat baca anak-anak sejak usia dini. Berkaitan dengan penurunan level ini, kami sangat menyambut sangat antusias begitu, dengan terbukti ini anak-anak sudah bisa belajar kembali seperti semula dengan bisa melakukan aktivitas secara leluasa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. MNC Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Didirikan sejak 2014, Rumah Baca PAUD Madnatul Ula dibuka setiap hari untuk anak-anak tanpa dipungut biaya. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme TNI AL dan menguji kesiapan alutsista, TNI Angkatan Laut menggelar latihan operasi amfibi di perairan Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Dengan mengerahkan 4.300 personel, 33 KRI, 30 kendaraan amfibi, dan 9 helikopter, TNI Angkatan Laut menggelar latihan operasi amfibi di perairan Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Dalam latihan operasi amfibi gerakan menuju sasaran 1, sejumlah KRI melaksanakan kegiatan antara lain Anti-Submarine Warfare Exercise, Anti-Defenses Exercise dengan sasaran simulasi formasi pesut TNI AL Bonaza, Anti-Air Rapid Open Fire Exercise dengan simulasi serangan udara musuh, dan Anti-Surface Warfare Exercise. Kegiatan latihan operasi amfibi ini disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, pejabat utama Mabesal, dan para Pangkotama TNI Angkatan Laut. Menurut keterangan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, latihan operasi amfibi untuk menciptakan kemampuan TNI AL yang tangguh, profesional, dan modern, serta personel TNI AL dituntut memiliki kemampuan dalam bidang teknologi sebagai pengawak alutsista berteknologi. Sementara dalam serial latihan ini, untuk menunjukkan profesionalisme para prajurit TNI AL dalam pengoperasian alutsista, sehingga prajurit TNI AL mampu sebagai pengawak kekuatan teknologi, serta sekaligus menunjukkan kekuatan TNI Angkatan Laut. Banyak calon penumpang yang belum mengetahui aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat. iNews Pagi akan kembali sesaat lagi.